Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di Responsi Artificial Intelligence. Pada pertemuan ke-10 kali ini, kita akan membahas salah satu materi yang cukup penting dan sedikit menantang, yaitu deep learning. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya. Mohon disimak ya guys. Untuk konsep deep learning sendiri, deep learning merupakan salah satu cabang dari machine learning, di mana dia merupakan subcabang dari ilmu artificial intelligence. Nah, pada deep learning kita dapat atau mampu membuat sebuah algoritma abstraksi tingkat tinggi. Maksudnya gimana? Maksudnya itu misalkan kalau dalam machine learning itu kita bisa mengolah sebuah data di mana datanya itu merupakan data yang terstruktur. Misalkan data tinggi badan, data berat badan, dan segala macam itu bisa kita lakukan prediksi atau klasifikasi karena datanya itu mudah dan terstruktur hanya dengan machine learning. Sedangkan menggunakan deep learning, kita bisa mengimplementasikan sebuah data yang lebih abstrak, lebih sulit untuk ditranslatekan. Misalkan data seperti data gambar, kemudian data warna, dan segala macam itu kan sulit kan kita interpretasikan. Nah, itu kita bisa olah menggunakan deep learning. Oke. Kemudian dalam pengaplikasiannya deep learning itu sudah banyak diterapkan di berbagai sektor atau teknologi seperti pengenalan wajah, face recognition, kemudian voice recognition atau pengenalan suara, klasifikasi teks, atau yang lagi booming kemarin anomali-anomali itu pakai generating image. Nah, itu pakai konsep deep learning. Nah, metode yang digunakan terakhir itu menggunakan fungsi transformasi nonlinear berlapis. Atau ada yang namanya nanti artificial neural networks, jaringan saraf. Nanti kita akan bahas lebih detail. Oke guys, next. Nah, untuk paradigma machine learning sendiri itu bisa masih diterapkan dalam deep learning. Paradigma yang udah kita jelaskan kemarin sudah beribu-ribu, nggak sampai beribu sih, lebay. Sudah kita jelaskan di minggu-minggu kemarin, itu seperti supervised learning, bagaimana belajar dari data berlabel, kemudian unsupervised learning, bagaimana mengidentifikasi pola, kemudian reinforcement learning, bagaimana sebuah sistem itu mempunyai agen untuk belajar dengan trial and error berdasarkan reward yang dihasilkan. Nah, paradigma ini juga diterapkan dalam si deep learning. Nah, untuk perbedaannya reinforcement learning, supervised learning dan semua macam itu simpelnya itu kayak gini. Supervised learning dan kawan-kawannya itu merupakan cara mesin itu belajar, sedangkan deep learning itu merupakan alat mikirnya untuk belajar atau modelnya. Deep learning itu alat mikirnya, sedangkan kayak learning paradigma ini itu bagaimana cara belajarnya, cara mikirnya, guys. Nah, untuk perbedaan deep learning versus machine learning ini, secara sederhana, machine learning itu menangani konsep dengan data yang lebih simple, data yang lebih terstruktur. Sedangkan deep learning ini datanya yang lebih kompleks, lebih abstrak dan segala macam. Machine learning itu masih menggunakan algoritma yang statistik berdasarkan perhitungan matematikal. Kemudian datanya itu cenderung lebih sedikit, sehingga pelatihan yang dilakukan atau training datanya itu lebih singkat. Dengan fiturnya itu diinputkan manual, kemudian data yang udah diolah itu bisa kita mudah interpretasikan. Sedangkan dengan deep learning itu biasanya kita menggunakan namanya konsep neural network, nanti akan kita bahas, dengan volume datanya itu lebih besar sehingga training datanya itu jauh lebih kompleks, lebih lama, lebih makan waktu. Dengan fiturnya otomatisasi dan seperti black box. Black box itu apa? Coba kalian searching gitu. Apa itu? Next, kita berkenalan dengan yang namanya Artificial Neural Networks. Artificial Neural Networks atau kita singkat dengan ANN. ANN ini merupakan
konsep bagaimana deep learning itu dibuat. Jadi, sebenarnya deep learning itu terinspirasi dari saraf otak manusia. Bagaimana cara otak itu mampu mengenali objek atau data. Nah, itu menginspirasi bagaimana pembuatan si ANN atau deep learning ini. Jadi, sederhananya itu setiap lapisan pada di setiap jaringan saraf itu bekerja dengan dua tahapan. Yang pertama itu input dan output. Nah, misalkan kalau dalam contoh di kiri ini sistem saraf manusia itu dendrits kan menerima input dari saraf lain atau jadi jaringan lain. Nah, dendrit akan meneruskan ke sel badinya, kemudian dikeluarkan dengan axon, menghasilkan si output untuk diteruskan kepada sistem saraf lainnya. Oke, simpelnya kan seperti itu. Nah, sistem saraf ini diadoptasi atau diimplementasikan menjadi sebuah konsep matematikal sehingga menciptakan yang namanya ANN, Artificial Neural Networks. Di mana kalau dalam ANN itu terdapat 3 lapisan, lapisan input, lapisan hidden, dan output. Nah, sebelumnya coba kita cari dulu contoh. Nah, misalkan kayak gini guys. Nah, jadi struktur ANN itu ada 3, ada input, hidden layer, dan output layer. Nah, kenapa dia disebut dengan deep? Karena deep untuk si hidden layer ini tidak hanya satu biasanya. Biasanya itu ada lebih dari satu, bahkan lebih dari kalau misalkan struktur yang lebih kompleks, kita misalkan ingin mengukur gambar atau mengolah gambar, nah itu hidden layers-nya bisa lebih dari uh, 1000 atau 1000 jauh kan. Bisa pokoknya lebih banyak dari seperti yang kita bayangkan. Karena itulah kalau dia berlipat-lipat, dia semakin banyak cabangnya. Misalkan kita pakai apa ya? Nah, nih, layersnya lebih banyak, kemudian neuron atau penghubungnya itu lebih banyak. Karena itulah kita memakai namanya deep, mendalam. Karena dia menelusuri setiap cabang daripada layers. Oke. Okay. Konsepnya itu seperti itu ya guys. Untuk si artificial neural. Nah, untuk cara kerjanya itu aku gambarin sedikit ya. Misalkan kalau dalam inputan nih inputannya 1, 2, 3 inputan itu kita misalkan pengen output 1. Nah, misalkan input 1, 3, 5. Nah, setiap inputan dalam ANN itu akan diberikan nilai. Masing-masing inputan akan diberikan nilai untuk menentukan outputnya. Nah, misalkan untuk input 1 ini nilainya 2, input 3 ini nilainya -1, dan input 5 ini nilainya itu 3 lah. Nah, untuk menghasilkan output kita pakai nilai dari masing-masing inputan ini kita gunakan misalkan 1 dikali 2 ditambah 3 dikali -1 ditambah 5 kali 3. Berapa tuh hasilnya? 2 -3, 2 -3, 5 kali 15. Hasilnya berapa tuh? 14 ya, benar nggak? Kalau nggak benar ya. Nah, pokoknya konsepnya itu kayak gini guys. Jadi setiap inputan yang diberikan kepada node ini itu punya nilai atau bobotnya masing-masing. Untuk inputan 1 bobotnya 2, 3, -1, 5, dan 3. Nah, bobot-bobot ini yang kita sebut dengan weight. W. Kemudian biasanya itu karena bobot ini
selalu berpasangan dengan namanya bias atau B tersebut. Pokoknya terima aja bahwa dalam neuron atau dance ini di apa namanya penghubung ini itu kita perlu menentukan bobot atau biasnya untuk setiap input. Biasnya itu tergantung. Pokoknya cara kerjanya itu seperti itu. Nah, dengan menggunakan ini kan kita nggak tahu ya, apakah ini dikali ini ataukah ditambah atau jumlah. Nah, kalau ini kan kita kayak basing-basing yang menggunakan satu dikali dua. Nah, rumus dari mana tuh kan? Satu dikali dua ditambah tiga dikali min satu. Nah, karena itulah kalau kita pengen menentukan outputnya sendiri, maksudnya kita punya tujuan sendiri nih, mau outputnya seperti apa. Kita itu pakai yang namanya fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi. Eh, nih fungsi aktivasi. Jadi sebenarnya guys, fungsi aktivasi itu fungsi yang dipakai untuk menentukan output dari input yang telah dilakukan. Activation function. Nah, di sini kalau disebutkan itu ada 3 yang biasanya dipakai. Namun pada umumnya itu bisa lebih dari puluhan fungsi aktivasi yang ada di luar sana. Tapi yang umum dipakai itu ada sigmoid, ada relu, dan softmax. Kita bahas sedikit ya perbedaannya. Nih, udah buat. Nah, dalam fungsi itu kan ada namanya fungsi linear dan fungsi linear, non linear. Nah, fungsi linear itu misalkan kita punya fungsi fx sama dengan x. Kalau kita inputkan x sama dengan 5, maka hasilnya pasti 5 kan karena dia linear. Misalkan ada fungsi linear kedua, 2x sama dengan x. Kalau kita inputkan x-nya itu sama dengan 5, karena 2 kali 5 kan 10. Nah, itu untuk linear. Sedangkan kalau non linear atau fungsi aktivasinya ini kita biasanya pakai 3 tadi kan, softmax, sigmoid, sama relu. Di mana softmax ini misalkan ada sebuah inputan gambar ya, inputan gambar, kita pengen menentukan nih, ini gambar kucing, anjing atau kelinci. Nah, kita bisa pakai yang namanya softmax. Softmax ini mengoutputkan berupa probabilitas dari masing-masing inputan. Misalkan untuk inputan kucing itu probabilitasnya 0,5. Untuk inputan anjing itu probabilitasnya 0,3. Untuk inputan kelinci 0,2. Nah, kalau kita pengen outputnya probability, itu kita pakai namanya fungsi softmax. Tapi kalau kita pengen mengoutputkan iya atau tidak atau boolean, itu pakai namanya sigmoid. Sedangkan untuk terakhir itu relu yang paling banyak dipakai. Relu sendiri itu fungsi aktivasi yang paling sering dipakai. Kalau kita lihat di modul, nah, relu itu mengubah nilai negatif menjadi 0, sementara nilai positif tetap dipertahankan. Atau kalau outputnya negatif, dia itu 0. Sorry. Kalau inputnya negatif, misalkan kita input min 2, nah outputnya itu akan menjadi 0. Sedangkan kalau inputnya itu positif, dia akan menjadi bilangan itu sendiri. Misalkan kalau inputnya 3, positif kan 3, outputnya, hasilnya akan 3 juga, karena dia dipertahankan. Nah, ini efektif untuk mempercepat pelatihan jaringan dalam deep learning. Guys, itu ReLU. ReLU itu singkatan dari Reactified Linear Unit. Oke guys, next ya. Selanjutnya, di luar sana, penerapan neural network itu nggak hanya sederhana seperti struktur tadi, kayak cuman berapa layer dan segala macam. Satu layer, hidden layer, 2 hidden layer, 3 hidden layer. Nah, ada berbagai model di luar sana yang punya tujuan masing-masing. Misalkan model CNN, Convolutional Neural Networks. Convolutional Neural Networks itu, nah, Convolutional Neural Networks itu bertujuan arsitektur yang bertujuan untuk melakukan analisis gambar, terutama gambar ya, dan video. Kemudian RNN ini Recurrent Neural Networks untuk teks. Jadi dia bisa mempertahankan konteks. Dia bisa mengingat konteks teks sebelumnya ketika kita melakukan contohnya chatbot nih.
Kemudian ini yang lagi booming-boomingnya dari tahun 2020 kemarin itu Transformer atau BERT. Itu model NLP yang punya self attention untuk memahami hubungan antar kata. Dia punya sistem ini punya memahami inputan dari teks yang diinputkan oleh si user. Contohnya itu ya kayak ChatGPT, Google Translate dan segala macam. Nah, terakhir itu ada GAN, Generative Adversarial Networks. GANs ini ya kayak contoh generating image kayak yang anomali kemarin itu. Nah, ini pakai si GAN. Jadi si GAN ini bekerja dengan menerima input data, kemudian dia bisa mengenerating atau membuat sebuah data-data baru. Nah, ini dia membuat sebuah data sintetis namanya. Data sintetis itu data buatan, data AI yang realistis seperti gambar yang asli. Jadi gitu. Dia bisa menghasilkan data sintetis realistis. Mengerikan bukan? Ya, itu contoh model neural networks. Terakhir itu penerapan deep learning. Penerapan deep learning itu seperti yang udah dibahas sebelumnya itu banyak sekali. Seperti computer vision, bagaimana pengenalan wajah, deteksi objek, healthcare, deteksi kanker, dan deteksi um, suhu badan itu kan bisa kan. Kemudian NLP itu ada chatbot, translator, dan segala macam speech recognition. Terakhir ada otomatisasi kendaraan, autopilot, dan segala macam. Nah, itu banyak sekali. Di luar ini juga ada banyak sekali penerapan deep learning. Selanjutnya, oke, ini kita sebentar. Selanjutnya itu kita mau membuat sebuah implementasi artificial neural networks. Tadi kan kita udah bahas ya tentang struktur arsitektur ini, kayak gini. Nah, gimana kita cara mengimplementasikan input hidden layers dan output layers ini ke dalam sebuah codingan? Nah, akan kita lanjutkan pembahasannya. Oke guys, sebelum kita menggunakan sebuah library khusus dari TensorFlow, itu kita bisa membuat arsitektur ANN tadi lebih mudah. Tapi kita coba buat dengan manual dengan menggunakan NumPy. Nah, misalkan di sini tujuan kita itu ingin menentukan angka kurang dari 0, itu kita kasih label 0, dan angka yang lebih dari 0 kita kasih label 1. Nah, X ini untuk data training inputannya misalkan min 3. Min 3 itu kan kurang dari 0 ya. Jadi labelnya kita kasih 0. Kalau dia lebih dari 0, misalkan 2, itu labelnya kita kasih 1. Itu untuk data sederhananya. Nah, tadi ada fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi juga kita buat sesuai dengan kaidah-kaidahnya tadi. Misalkan sigmoid. Sigmoid itu kan antara 0 dan 1 ya. Nah, ini cara menentukan. Kita buat fungsi-fungsinya. Kemudian ada loss function juga. Loss function ini, oh ya tadi nggak sempat dibahas ya. Loss function ini fungsi yang dibuat untuk menentukan seberapa akuratnya model yang kita buat. Pokoknya hasilnya ini, hasil lossnya ini, kalau dia semakin besar nilainya, maka model yang kita buat itu semakin jelek. Maksudnya semakin kurang. Kalau dia semakin kecil nilai lossnya, maka model yang kita ciptakan itu lebih powerful, lebih kuat, keren, lebih jos lah, jos. Itu guys. Kemudian kita inisialisasi parameter. Parameter yang dimaksud di sini, ini NP random seed ini kita mengacak nilai inputan. Nah, di sini ada biasnya, zeros-nya 25. Ini merupakan nilai weight atau bobot, dan B ini bias. Jadi biasnya kita tulis dengan si berapa banyak node yang mau kita ada. Nih, kalau kita gambarkan gini. Kita pengen buat itu yang kayak gini, guys. Mana ya buatnya?
Nih, untuk layer pertama itu pengen kita buat 25. Berarti ada 25 node, node itu yang bulat-bulat itu, hingga 25 node yang mau kita buat. Oh ya, sebelumnya kan kita kan pakai inputan, ada satu inputan kan. Misalkan tadi inputan yang min 3 nih. Min 3 nih, min 3 kita inputkan, kemudian kita masukkan ke 25 node pertama. 25. Nah, ini yang nanti dipakai, ditaruh di fungsi aktivasinya itu nanti di sini. Sama 25 kan. Kemudian hidden layer kedua itu ada 15. Hidden layer kedua itu ada 15 node. Kita tulis aja 15 sampai 15 ya. Nah, masing-masing hidden layer ini dihubungkan dengan fungsi aktivasi sehingga dia outputnya nanti menyesuaikan input dari hidden layer kedua ini menyesuaikan output dari hidden layer ke satu. Ini input, ini hidden satu, ini hidden dua. Terakhir ini 15 ya. Kita pengen outputnya satu ini kan nanti mungkin tentu saja pakai sigmoid tadi ya. Nah, ini outputnya satu. Nah, nanti kita strukturnya seperti ini kurang lebih dari codingan ini. Kalau kita lihat. Oke guys, paham di sini? Kalau belum paham, komen atau chat. Kemudian kita menentukan hyperparameter. Hyperparameter biasanya ada dua. Yang pertama learning rate. Seberapa giat kamu belajar. Maksudnya seberapa rate seberapa besar atau seberapa apa ya? Berapa optimal kamu akan mesin akan belajar gitu. Ya, gitulah pokoknya. Kemudian epoch itu seberapa banyak kamu akan belajar. Mesin akan belajar, sorry. Jadi learning rate ini seberapa um, giat, berapa giat, bukan giat sih sebenarnya, tapi ya itulah seberapa giat kamu belajar. Kemudian epoch ini seberapa banyak kamu belajar. Ini kita tentukan biasanya ini 0,01, tapi tidak selalu ya, tidak selalu learning rate itu diperbesar maka model yang diciptakan itu semakin bagus. Tapi dia menyesuaikan bagaimana model kalian ini. Tuh dia ada beberapa, ada menyesuaikan ini. Kalau dia ininya cocok dengan si learning rate 0,01 ya 0,01. Pokoknya 0,01 itu standar yang biasanya dipakai. Kemudian epochnya ini juga tidak selalu memungkinkan seberapa banyak epoch yang kamu lakukan itu bisa memperbaiki mesin yang kamu model yang kamu buat, bisa mengoptimalkan. Tapi ya ada baiknya memperbanyak si epochnya untuk biar tidak terjadi mesin model itu kurang belajar dari data. Kemudian training loop ini yang akan kita pakai untuk si epochnya ini. Jadi dia akan melooping setiap epoch dari 1 sampai 2000 epoch itu melatih model ini dengan data ini menggunakan fungsi-fungsi ini. Oke guys, pokoknya ini dijalankan. Nanti mesin akan menjalankan. Jadi kalau di gambarnya itu dari sini inputan ini, kemudian nah di sini si modelnya itu um, mengulang proses yang ada di arsitektur ANN ini sehingga nanti mesinnya belajar dari datanya. Nah, karena data yang kita pakai itu sedikit, cuma 5 biji. Ngapain? Karena data yang kita pakai itu sedikit, makanya loss di sini semakin hari semakin naik, semakin epochnya bertambah semakin naik. Karena yang semakin lossnya semakin naik itu kan semakin jelek ya ini ya modelnya. Karena itu modelnya jelek. Karena itulah sebenarnya kalau deep learning kita buatnya ada baiknya itu datanya itu lebih besar lah. Karena ini cuma contoh sederhana ya guys. Jangan ditiru. Nah, jadi lossnya itu semakin banyak, semakin besar. Kalau namanya itu overfit.
fitting. Jadi si modelnya itu terlalu belajar gitu. Dia udah tahu nih, belajar ini lagi gitu. Gitu. Nah, terakhir kita save modelnya untuk bisa melakukan prediksi. Ini dev predict ini digunakan untuk bisa memprediksi si X. X ini apa? X ini inputan baru selain daripada si data yang udah kita buat tadi. Nah, saatnya kita mencoba prediksi nih. Model kita ini udah GG belum? Udah GG belum? Nih, angka tes. Kita inputkan data baru, min 2, 0, 1, 3. Sesuai tujuan tadi kan kita pengen memprediksi kalau dia kurang dari 0 itu 0 labelnya, kalau dia lebih dari 0 itu 1. Bener nggak nih data kita? Kita jalankan ya. Nah, hasil prediksinya setelah kita gunakan model yang udah kita buat, angka min 2 untuk inputan data pertama, itu dia direksi negatif. Karena kepastiannya itu 0,27 probabilitas. Oh ya, karena dia pakai sigmoid tadi ya. Sigmoid itu kan probability ya. Salah aku tadi, bukan ini, bukan. Nah, karena kepastiannya kurang dari di sini ada nggak? Nah, kalau dia positif, kalau dia probabilitasnya lebih dari 0,5. Selain itu, dia bakal negatif. Karena dia probabilitasnya kurang dari 0,5, jadi dia negatif. Nah, ini benar nih data pertama nih. Angka 0 itu dia negatif. Kenapa? Karena dia tidak lebih dari 0. Karena dia kurang dari atau sama dengan 0. Dan kepastiannya juga tidak lebih dari 0,5. Nah, angka 1 dan 3 positif. Ya, benar. Karena dia lebih dari 0 kan positif alias 1. Labelnya 1. Oke. Nah, ini kurang lebih contoh untuk membuat sebuah ANN secara manual. Ribet? Ya, ribet. Karena itulah kita memperkenalkan, atau bukan kita, Google memperkenalkan sebuah library open source untuk membuat sebuah arsitektur deep learning. Nah, Google menamainya dengan nama TensorFlow. Jadi TensorFlow ini sangat populer untuk membuat sebuah deep learning dari library open source. Nah, dengan menggunakan si TensorFlow, kita bisa mempersingkat pembuatan model tadi hanya dengan seperti ini. Jadi kita hanya memerlukan import library-nya TensorFlow STF. TF ini yang akan kita pakai nanti. Nampainya juga kita pakai untuk pengolahan datanya. Nah, kita inputkan misalkan sama kayak tadi ya, inputannya sama untuk memprediksi si 0 atau 1. Kalau dia 0 itu kurang dari 0, kalau 1 itu lebih dari 0. Nah, modelnya tadi yang kita buat untuk layer pertama, hidden layer pertama itu 25, hidden layer kedua itu 15, dan output layernya 1 dengan aktivasi fungsinya tinggal kita panggil kayak gini. Relu, sigmoid. Jadi kita nggak perlu buat fungsi-fungsi di relu tadi yang kayak gini itu nggak usah kita buat. Terus kita nggak usah buat si forward pass, backward pass, pengupdatean bobotnya untuk memperbarui looping daripada si modelnya atau training modelnya tadi. Kita juga cukup pakai relunya ini, device-nya relu. Nah, kita save dalam bentuk si modelnya ini. Nah, untuk trainingnya itu kita tinggal kayak gini aja. Tadi kan pakai looping yang sedemikian rupa riwah. Optimizernya kita pilih Adam. Adam ini ada beberapa optimizer yang biasanya dipilih. Itu tapi yang paling sering atau standarnya itu pakai Adam. Adam optimizer, kemudian loss-nya itu kita pakai binary corners entropy, dan matrixnya itu akurasi. Nah, ini sebenarnya perlu kita bahas lebih dalam. Tapi ya untuk sementara kita terima aja. Ini modelnya kita compile, kemudian kita training. Dan modelnya ini tinggal kita untuk meloopingnya kita pakai .fit, tinggal x, y atau data set x dan data set y dengan looping 500 kita jalankan. Oke, coba kita jalanin dari awal ya. Oke, pertama kita import, kemudian datanya kita import juga, modelnya kita buat. Kemudian model yang udah kita buat kita compile dengan optimizer, loss, dan matrix accuracy. Kita jalankan model fitnya.
Nah, ini loss ini dari si binary constant entropy dia akan menjalankan 500 epoch saja. Tadi 2000 ya, ini 500. Nah, akurasi akurasi ini yang ini fungsinya untuk menampilkan si nih teknik akurasi ini. Atau kalau nggak mau sebenarnya bisa sih pakai verbose sama dengan 0. Biar dia nggak usah sih, tapi ya nggak apa-apa, kita sembari menunggu epochnya. Verbose ini kalau satu dia akan menampilkan seperti ini, kalau kita nolin itu dia nggak bakal menampilkan akurasinya ini. Nah, selesai. Pada epoch ke-500 lossnya itu 0,00071 dan akurasinya 1. Akurasi 1 ini sebenarnya tidak disarankan karena dia overfit, terlalu belajar. Karena ya kayak saya bilang tadi, um, data yang kita pakai itu terlalu sedikit. Nah, ini prediksi. Kita lah, kalau mau melakukan prediksi tinggal gini. Kita masukkan inputan tes data yang mau kita pakai, kemudian tinggal model.predict. Terus kita tampilkan hasilnya. Sama kayak tadi. Dan hasilnya ya sama. Min 2 negatif, 0 negatif, 1 positif, 3 positif. Guys. Nah, mungkin seperti ini. Cukup sesimpel ini membuat ANN sederhana. Kalian tinggal membuat sebuah model, kemudian melakukan training dan fit pada dataset yang kalian gunakan. Nah, mungkin untuk absensi pada pertemuan kali ini, kalian bisa ikutin model yang ini aja, yang dengan TensorFlow ini aja. Yang tadi nggak usah. Ini ikutin aja di pembuatannya. Oke. Nah, nanti mungkin akan dikumpulkan di form yang akan diumumkan di grup ya. Oke guys, mungkin cukup sekian penjelasan yang tidak terlalu beribet. Mohon maaf ya kalau beribet. Mungkin cukup sekian penjelasan untuk materi deep learning kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanya ke kakak-kakaknya atau di kolom komentar. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.